Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bagus Aprilia, NIM saya 187205048 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu daerah Supriyadi STMPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar media pembelajaran audio visual. Berikut PPT yang akan saya bacakan. Media pembelajaran. Selanjutnya di sini ada konsep dasar media pembelajaran audiovisual. Bahasa ajaran audiovisual merupakan prasto adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambaran bergerak. Menurut Sitomang, media video atau media elektronik yang memanfaatkan kekuatan gambar dan suara atau mempengaruhi pelambatan. Jadi, media pembelajaran audiovisual adalah media elektronik yang digunakan sebagai bahan ajaran yang memanfaatkan sinyal audio kombinasi dengan gambar bergerak. Tujuan media pembelajaran audiovisual merupakan pasto, yaitu 1. Memberikan pengalaman kepada peserta didik. Yang kedua, memperhatikan peristiwa nyata. Yang ketiga, dapat menampilkan kehidupan sebenarnya. Dan yang keempat, dapat menaikkan ingatan. Media pembelajaran audiovisual dapat memperlihatkan peristiwa nyata yang berbahaya, langka, dan rumit. Peserta didik lebih berminat memiliki peristiwa langsung dari tampilan daripada hanya mendengarkan peristiwa yang pekerjaan saja. Melihatkan Schreiber mengumpulkan suatu hasil penelitian bahwa dengan menggunakan visual pada pembelajaran dapat menaikkan ingatan dari 14% menjadi 38%. Penelitian Mel Schreiber juga menggunakan adanya perbaikan hingga 200% ketika kosa kata diajarkan dengan menggunakan alat visual. Waktu yang diperlukan menyimpangkan konsep berkurang sampai 40% ketika visual digunakan untuk menambah peserta variabel. Selanjutnya, sini penggunaan media pembelajaran audio visual yang juga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik karena peserta didik dapat melihat peristiwa nyata dan langkah. Peserta didik dapat mengetahui benda-benda yang tidak tampak secara kasar. Penggunaan media pembelajaran audiovisual merupakan guru tidak banyak menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik tidak bosan saat belajar langsung. Menurut Abdullah dan Dramwa, jenis-jenis media visual ada 10 jenis media. Yang ke-1 ada transisi, yang kedua ada silhouette, yang ketiga ada filtrate, yang keempat ada rekaman, yang kelima ada siaran radio, yang keenam film, yang ketujuh televisi, yang ke-8 tape atau video kelas, yang ke-9 laboratorium, dan yang ke-10 komputer. Jenis yang pertama yaitu jenis informasi terpenting ditulis pada lembaran transportasi tersebut dan disajikan melalui bantuan OHP. Proses komunikasi audition disertai dengan penjabaran secara lengkap menyeluruh. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah penyusunan media audiovisual. Pada bagian ini jelaskan pada 4 fase penyusunan pembagian audiovisual. 1. Fase perencanaan. 2. Fase produksi. 3. Fase kegiatan tidak lanjut. Dan yang keempat, fase penilaian dan kesimpulan. Selanjutnya di sini ada fase perencanaan. Fase perencanaan meliputi langkah-langkah yaitu 1. Penentuan topik. Yang kedua, pemilihan strategi. Yang ketiga, pembuatan gagasan pokok. Dan yang keempat, pembuatan papan cerita.
Menentukan topik adalah langkah-langkah awal dari fase perencanaan. Penentuan topik harus dengan materi pembelajaran dan dikuasai dengan kemampuan peserta didik, agar penentuan topik tidak salah sasaran. Pemeliharaan strategi sebagai langkah kedua harus disesuaikan dengan mengkomunikasikan kata, tulisan, visual, serta audio yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Guru dalam memilih strategi harus agar guru tidak kesulitan saat menggunakan strategi tersebut. Penggunaan gagasan pokok harus sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Gagasan pokok ditetapkan dalam bentuk tunggal lengkap serta kalimat yang menyimbolkan inspirasi pesan. Gagasan pokok dapat dibentuk definisi formal, proses atau kepercayaan. Gagasan pokok boleh dinyatakan atau dilakukan dalam proses atau boleh dihilangkan sesuai keinginan guru. Suatu gagasan pokok sudah dapat dibuat. Guru dapat mengatur atau cerita besar. Materi papan cerita merupakan alat untuk memperjamakan penampilan audiovisual saat panel atau suatu serangkaian. Papan cerita menggambarkan titik kunci dan materi audiovisual yang ditampilkan isi papan cerita pada perbaikan data kembali atau dihilangkan sampai komunikasi secara cerita visual yang sesuai dengan topik tersebut. Yang selanjutnya di sini ada fase produksi. Fase produksi meliputi 2 langkah, yaitu 1. Penggalian gambar efek dan rekaman suara. 2. Sinkron atau penyutingan. Pengembalian gambar bisa secara langsung dengan menggunakan pengalian efek, bisa menggunakan aplikasi yang terdapat pilihan efek. Penggunaan efek bertujuan agar perekaman suara digunakan untuk memberikan informasi dalam bentuk film atau memberikan tujuan agar informasi yang ditampilkan mudah dipahami. Perekaman suara yang juga digunakan untuk video atau film. Langkah terakhir fase produksi adalah sinkron atau penyesuaian. Sinkron digunakan agar hasil pengembalian gambar sesuai dengan perekaman suara terhadap penyusunan tujuan agar video atau film sesuai dengan topik telah ditentukan. Guru dalam menguting video atau film harus teliti agar guru-guru dapat mengingatkan bila ada kesalahan dalam video atau film. Guru harus memperbaiki ketika ditemukan kesalahan dan menyesuaikan kembali agar tidak kesalahan dalam video atau film. Penyimpanan cara penggunaan dan 2. Penilaian program. Langkah pertama yaitu penyimpanan. Guru untuk memahami cara menggunakan video atau film. Langkah penyimpanan yang digunakan agar guru dapat menyusun materi yang ada di dalam video atau film. Video atau film tidak mengalami kesulitan. Guru tidak bisa menggunakan video atau film yang diberikan pengarahan menggunakan video atau film media pembelajaran. Langkah penilaian program dilakukan dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan tujuan ke dalam instrumen evaluasi. Penilaian program dilakukan terhadap materi serta strategi yang digunakan dalam penyusunan. Langkah penilaian program tujuan video atau film yang digunakan agar diketahui kelebihan dan kekurangan video dan atau film tersebut. Selanjutnya di sini ada fase penilaian dan kesimpulan. Fase ini merupakan fase terakhir penyusunan media pembelajaran audiovisual. Pada fase terakhir video atau film dievaluasi ulang untuk menyimpulkan media pembelajaran. Setelah video atau film dievaluasi, video atau film dijadikan simpulan merupakan rangkuman intisari dari bahan video atau film yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audiovisual. Di sini ada
Mempertimbangkan peserta didik dapat dievaluasi. Yang kedua, ada memperhatikan proses pembelajaran. Yang ketiga, informasi dapat disajikan secara serentak. Penggunaan media audiovisual dapat merupakan kegiatan pembelajaran peserta didik yang berlangsung dengan keterampilan seperti keterampilan olahraga, keterampilan mencerna, keterampilan drama, keterampilan dan lain sebagainya. Kegiatan peserta didik yang sudah direkam dapat dilihat kembali untuk dikritik atau direvisi keterampilannya peserta didik di pembelajaran audiovisual yang menggunakan satu visual dan animasi atau merupakan proses belajar. Biaya produksi yang mahal menggunakan seorang guru tidak banyak yang menggunakan media pembelajaran audiovisual. Seorang guru lebih memilih menggunakan media pembelajaran bisa seperti media yang harus disediakan gambar saja bisa mendapatkan adat rekaman video dengan harga yang murah. Guru-guru juga bisa membuat atau mengedit video dengan menggunakan perangkat lunak yang diperoleh internet. Dan ini kesimpulan yang tadi ada di sampingnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.